Hai, assalamualaikum. Hai, di sini saya Belvi. Mau balik lagi untuk video kali ini, yaitu tentang seeking fun. Ya, seeking fun di sini saya akan masukkan ke dompet atau ke pouch yang challenge santai dan challenge uang yang pecahan 1000-an, 2000-an, 5000-an dan seterusnya. Coba ya, kali ini saya akan berhasil men-challenge diri saya nggak untuk challenge yang recehan seperti ini. Nah, untuk pertama saya akan masukkan challenge santai, yaitu di nominal 26.000, 27.000 dan berapa ya, 28.000 kalau nggak salah. Nah, kita langsung masukin aja ya. Di sini nominalnya terserah ya, mau pecahan 20.000-an boleh, mau pecahan 10.000-an boleh, tapi karena saya senang yang pecahan 20-an, jadi saya masukin 20-an gitu. Udah pada nyobain belum? Kayak gini, challenge kecil receh tapi bener-bener bermanfaat banget buat nanti ke depannya, seperti itu. Nah, sambil cerita ya, di sini tuh ada yang komen juga di komentar, buat apa sih frugal living gitu. Terus contohnya frugal living itu seperti apa? Saya jelasin di sini ya. Ini tuh contoh dasar aja yang saya terapkan kali ini, yaitu misalnya nih, biasanya setiap bulan kita beli deterjen kiloan atau yang ada di botol-botol kayak gitu, atau enggak langsung 2,5 kilo deterjen bubuk kayak gitu. Nah, saya sekarang dirubah mindset saya, ternyata bisa ya yang sasetan juga lebih ekonomis gitu. Contohnya kalau beli di grosir 5.000 aja bisa dapat 11, ya kan, yang rencengan 500 perakan itu. Nah, kalau misalnya di warung-warung biasa kan satunya 500, berarti kan kalau misalnya satu renceng 5.000 berarti isinya 10. Kalau misalnya di grosiran itu bisa 11 loh bun. Jadi kan lumayan tuh, lebih ngirit lagi. Nah, itu disebut dengan frugal living. Terus contoh lagi, kayak misalnya di daerah saya kan di Bogor, biasa saya naik Gojek atau naik transportasi ojol kayak gitu. Saya coba pakai angkot, atau kalau misalnya masih dijangkau dengan kaki ya jalan kaki untuk misalnya ke supermarket terdekat kayak gitu. Nah, terus bisa lagi contoh dasarnya, balik lagi misalnya ke tempat cucian nih. Misal ibu-ibu biasanya suka pakai pewangi untuk baju, coba dihilangkan dulu. Nah, itu ada loh deterjen yang pencuci sekaligus pewangi, itu enak banget, sama aja. Oh ya, di sini ada pecahan 2000-an, itu saya challenge-nya berhasil. Di situ ada 29 lembar, ternyata yang harus diisi cuma 24 lembar, jadi masih ada sisa. Dan ini sekarang saya berhasil untuk men-challenge diri saya sendiri. Lumayan kan, itu 2000 itu dapat 100.000 loh. Ini untuk part pertama. Dipikir-pikir ya juga ya, nabung dari hasil belanja, nabung dari hasil jajan per hari itu menyenangkan, menurut saya menyenangkan gitu. Siapa tahu kedepannya kan dikit-dikit jadi bukit tuh, bener gitu loh bun. Balik lagi ke cerita ya, dan ada juga yang bunda-bunda yang menyerah, bilang, bun, rasanya kok saya berat ya untuk menabung receh kayak gini, kok saya susah banget ya untuk menyisihkan minimal 1.000 pun nggak bisa. Jadi melihat uang receh pun itu pengen banget dijajanin kayak gitu.
Terus saya ngomong, saya balas lagi komentarnya, yang saya udah pernah bilang sebelumnya di video sebelumnya, itu tuh hanya mindset kita. Memang itu godaan. Kayaknya uang 2000 tuh atau enggak uang 1000 aja kayaknya harus kebeli apa, misalnya lada, misalnya deterjen yang saya bilang 500 perakan itu harus dibelikan semuanya. Jadi mindset bunda-bunda di sini tuh selalu mikir, oh uang sekian per hari itu harus habis seketika kayak gitu. Nah itu saya pernah melakukan itu seperti dulu ya. Tapi sekarang saya udah rubah mindset saya malah mikir saya harus menyisihkan uang, atau saya sebisa mungkin mengerem pengeluaran saya per hari, atau uang jajan saya atau uang belanja saya di sini kayak gitu. Nah sekarang saya juga senang, akhirnya uang challenge 5.000-annya terpenuhi, lulus lagi. Yeay, akhirnya challenge 5.000 part pertama lulus. Lihatnya memang mudah ya bun ya untuk nabung kayak gini ya, lihatnya aja memang tapi prakteknya mungkin agak susah dan perlu effort ya untuk menyisihkan sedikit aja untuk per hari itu memang effort. Saya pernah rasain dan saya pernah ada posisi bunda kayak gini, tapi balik lagi, sampai kapan gitu, nggak selamanya loh kita punya pegangan uang itu cukup gitu, nggak selamanya, percaya di sama saya. Kadang kita ada di bawah, kadang memang kita lagi ada di atas. Mungkin sekarang bunda-bunda lagi ada di atas dan nggak mikir, belum terfikir untuk menyisihkan uang receh. Kadang suka ada yang bilang, ih ngapain uang receh, emang nggak capek uang receh ditabungin? Belum tentu kayak begitu omongannya, harusnya jangan kayak gitu. Gini loh bun, kecil-kecil kayak gini, bener-bener kecil-kecil cabai rawit bun, 1.000, 2.000, coba aja bunda hitung. Kalau misalnya dikalikan sebulan berapa, dikalikan setahun berapa, asal nggak dicoceng-coceng, asal nggak diambil-ambil buat jajan anak, asal nggak dicoceng-coceng untuk parkiran kayak atau apa, pasti kekumpul banyak dan hasilnya bakalan berjuta-juta, bahkan di luar ekspektasi bunda-bunda sekalian kayak gitu. Ayo makanya saya pengen bunda-bunda yang sekarang lebih jeli dan lebih teliti lagi dalam berbelanja, lebih mawas diri gitu. Segitu aja celotehan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi. Dadah, bye bye.